Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Merdeka. Istri, anak dan sahabatnya berangkat berlibur, ingin istirahat sejenak karena tak mungkin orang ini terus bekerja, terus aktivitas. Istirahat sejenak, singgah ke negeri orang, ke Singapura. Tapi malangnya ketika beliau hendak singgah sebentar, hendak membawa keluarga berlibur sebentar, beliau tak diizinkan masuk. Kemudian ketika tak diizinkan masuk, beliau dan keluarga tak diperlakukan dengan baik. Padahal kita dan Singapura negeri serumpun. Kita orang-orang yang sama hidup di kawasan ASEAN. Kita sama-sama orang bertetangga. Adat hidup bertetangga saling sayang, saling hormat. Adat hidup bertetangga saling perhatian, saling peduli, saling sayang satu dengan yang lain. Tapi sayang ketika ustaz kita bergerak, berjalan, singgah sebentar, melihat negeri Singapura tak disambut dengan baik, kemudian melihat tak diperlakukan dengan baik, di hari yang sama mesti balik ke Batam, balik ke negeri kita. Maka kita tak masalah, tuan rumah terima atau tidak, tak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah bagi kita adalah perlakuan yang tidak baik kepada ustaz kita, perlakuan yang tidak baik kepada anak daripada ustaz kita, perlakuan yang tidak sayang kepada anak kecil, anak usia 3 bulan, anak usia 4 tahun datang bersama. Mereka tidak pernah salah apapun, mereka belum berdosa, mereka tak mengerti apapun, mereka tak punya kepentingan hidup, tak punya kepentingan seperti orang banyak. Dia hanya ikut orang tua, tapi sayang dia diperlakukan dengan tidak manusiawi. Maka orang Riau tidak siap menerima, orang Melayu tak siap menerima perlakuan tidak manusiawi kepada guru kita dan anaknya. Maka hari ini kita tunjukkan kepada dunia bahawa umat Islam Riau tidak terima Ustaz Abdul Samad diperlakukan dengan tidak manusiawi. Bukan karena politis, bukan karena uang, bukan karena kepentingan yang lain, hanya rasa manusiawi tidak diperlakukan dengan baik. Maka umat Islam berkumpul hari ini, kami ingin pertegas, kita tidak permasalahkan sikap subjektif masyarakat negara Singapura. Yang kita permasalahkan di antaranya pertama adalah perlakuan tidak humanis. Yang kedua, sayangnya ketika muncul pernyataan kenapa ustaz kita tidak diperbolehkan masuk, ada tuduhan, ada klaim bahawa Ustaz Abdul Samad ustaz yang ekstrim, Ustaz Abdul Samad ustaz yang orang radikal, berfikir yang tidak moderat. Padahal kalau kita lihat mulai dari ujung kiri saya sampai ujung kanan, banyak foto, banyak kegiatan, banyak yang telah dibuat oleh Ustaz Abdul Samad. Beliau masuk ke pedalaman, beliau sapa masyarakat duafa dari kota sampai pedalaman. Beliau buatkan madrasah, beliau buatkan masjid, beliau buatkan banyak fasilitas untuk umat karena cinta kepada umat. Bahkan rutin setiap 6 bulan, 1 tahun beliau masuk ke pedalaman Riau. Maka kita tak terima kalau ustaz kita disebut dengan seorang radikalis, seorang ekstremis dan berbagai tuduhan subjektif lain. Maka bersama dengan kita hadir beberapa tokoh. Kita dengarkan selanjutnya orasi yang akan disampaikan oleh Ketua Alumni Al-Azhar Mesir di Riau. Kami panggil Ustaz Khairuddin Ahmad Jais. Kepada Ustaz Khairuddin kami persilakan dengan segala hormat.
Boleh pasang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pertama-tama bersyukur kepada Allah yang memberi kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Sama-sama ringan langkah kaki kita berkumpul di tempat ini, yang mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di siang yang penuh dengan keberkahan ini, di Sayyidul Ayyam, penghulu dari segala hari, Yaumul Jum'ah Al-Mubarakah, hendaknya kelak tercatat sebagai amal kebajikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kelak bumi yang kita injak ini, langit yang ada di atas kita ini, mudah-mudahan menjadi saksi bahwa kita pernah berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah berjuang untuk ulama, yang mana ulama ini adalah pewaris para nabi yang meneruskan dakwah, risalah, titah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Kita tahu bagaimana perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terusir dari negara kelahirannya. Beliau dilempari batu, berdarah pelipis beliau, patah gigi beliau. Beliau mengikatkan batu-batu di perut beliau untuk menahan rasa lapar untuk kita umatnya yang hidup pada saat sekarang ini. Maka mudah-mudahan siang hari ini berkumpulnya kita di tempat ini menjadi bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin, umat Islam yang berkumpul pada hari ini dan siapapun yang telinganya mendengarkan ucapan kami ini, pertama-tama kami atas nama Ikatan Alumni Al-Azhar Mesir yang berada di Provinsi Riau, pertama kami tidak menerima perlakuan yang semena-mena kepada salah seorang alumni Al-Azhar, yakni tuan guru kita Ustadz Abdul Somad. Apalagi kita melihat tuduhan yang tidak beralaskan ataupun tidak berlandaskan dengan bukti, tuduhan yang itu adalah omong kosong belaka, dituduhkan kepada sosok pendai, sosok pendakwah, sosok yang kita kagumi, sosok yang kita hormati, yang jangankan orang Riau, se-Indonesia kita lihat bagaimana perjuangan dakwah Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, yang kalaulah tuduhan itu tuduhan palsu, beliau dituduh sebagai dai yang radikal, beliau dituduh sebagai pendakwa yang ekstrim, maka siang hari ini kita berikan bukti, kita sampaikan kepada masyarakat bahwasannya tuduhan itu tidak benar. Kami berharap agar tuduhan yang tidak patut ini kemudian dicabut, lalu kemudian siapapun yang menuduhkan tuduhan ini menyampaikan permintaan maaf kepada tuan guru kami Ustadz Abdul Somad, yang kita lihat bahwasannya beliau adalah seorang pendakwah yang kemudian santun dalam dakwanya, tegas dalam kata-katanya, kemudian siap memperjuangkan yang benar, siap memperjuangkan yang hak. Kita lihat bagaimana klarifikasi di antara yang beliau sampaikan, bahwasannya bukan untuk harga diri beliau sendiri beliau berjuang, bukan untuk nama baik beliau, tetapi untuk kita, agar kemudian harkat martabat bangsa Indonesia tidak mudah diinjak-injak oleh bangsa lain. Kita bangsa yang bermartabat, maka kemudian bagaimana agar perlakuan yang tidak baik ini tidak terjadi kepada segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Negara kita adalah negara yang besar, kita punya kekuatan, kita punya kesatuan, kita berdiri di atas kebenaran. Maka mudah-mudahan di siang hari ini pesan itu sampai kepada pihak-pihak yang punya wewenang untuk kemudian melihat lebih jauh lagi apa yang terjadi di balik
penolakan ataupun pengusiran yang terjadi kepada guru kita Ustadz Abdul Somad, yang sampai saat sekarang ini kami belum menemukan jawaban ataupun penyampaian yang jelas kenapa sampai guru kita bisa diusir dari negeri tetangga jiran kita Singapura, yang mana tentu kejadian ini sedikit banyak melukai hati kita, yang mana kita bertetangga seharusnya saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lainnya. Rasulullah ingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Maka aksi ataupun sikap yang kita lihat dari tetangga kita Singapura menunjukkan sikap ataupun tanda kurang baik dalam bertetangga dengan kita. Maka mudah-mudahan ada tindak lanjut dari pemerintahan kita untuk kemudian mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Ada apa di balik kejadian ini? Kenapa guru kita Ustadz Abdul Somad seolah-olah terintimidasi, seolah-olah kemudian dikriminalisasi dengan perlakuan yang ada. Maka mudah-mudahan siang hari ini kita berkumpul di sini menunjukkan bukti kita bahwasannya kita bersama ulama kita membela ulama kita membela sosok yang menjadi panutan, yang sudah banyak berbuat untuk umat, yang sudah banyak berkorban untuk kita umat Islam, terutama yang ada di Riau dan Indonesia secara luasnya. Kita lihat bagaimana Ustadz Abdul Somad diterima di negeri Malaysia. Bagaimana Ustadz Abdul Somad bahkan mendapatkan visiting profesornya dari negara Brunei Darussalam. Tapi kenapa negeri Singapura justru memberikan perlakuan yang tidak baik kepada guru kami Ustadz Abdul Somad ini? Maka mudah-mudahan sikap kita pada siang hari ini menunjukkan pembelaan kita kepada beliau, menunjukkan pembelaan kita kepada dakwah risalah yang beliau emban sebagai seorang pendakwah yang menyampaikan risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan perjuangan kita terus diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Alumni Al-Azhar Riau, Al-Azhar Mesir di Riau, Ustaz Khairuddin Ahmad Jaiz. Kita perlu tahu bahawa di antara keterangan resmi Kementerian Dalam Negeri Singapura, Ustaz kita juga dituduh datang ke Singapura berpura-pura. Padahal datang murni tujuannya untuk melancong, untuk wisata. Tidak ada tujuan untuk melakukan dakwah, melakukan orasi, memberikan pembelajaran atau segala kegiatan yang bersifat bisa mempengaruhi orang. Hanya jalan-jalan, sekedar berjalan dengan keluarga seperti orang lain yang ingin berlebaran, yang ingin berhari raya, yang ingin menyenangkan keluarga. Hanya itu saja. Tapi dianggap berpura-pura masuk ke Singapura dengan satu tujuan mempengaruhi masyarakat atau tujuan-tujuan yang lain. Inilah sebabnya kita tidak terima, karena kedatangan yang baik disikapi dengan tidak baik, kedatangan yang baik disikapi dengan kecurigaan, karena kedatangan itu sesungguhnya sebenarnya hanyalah sekedar kedatangan yang baik. Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah, Singapura tetangga kita. Singapura semestinya serumpun Melayu di kawasan ASEAN, maka mesti bersikap baik kepada tetangganya. Selanjutnya kita dengarkan orasi yang akan disampaikan oleh perwakilan emak-emak. Emak-emak, entah emak radikal, entah emak yang manis. Maka kita panggil Mimi Tia, perwakilan komunitas hamba Allah dan masyarakat emak-emak yang ada di Kota Pekanbaru, mewakili emak-emak di Riau. Kepada Mimi Tia kami persilahkan. Boleh pegang ini untuk rekaman, ini untuk suara ini. Ini. Dua, satu aja lah. Boleh, yang ini pegang, satu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Boleh geser sini, geser.
Saya Mimi Tia mewakili dari komunitas Sambolo yang jamaah kami 500, tapi yang alhamdulillah hadir ini 300 lebih. Komunitas Sambolo ini komunitas Sambolo ini pengajian ibu-ibu di Pekanbaru yang juga aktif bergerak di dalam bidang sosial dan kemanusiaan. Dan sejak berdiri 2 tahun yang lalu kami rutin melakukan aksi sosial bersama Tuan Guru UAS dan Yayasan Tabung Wakaf Umat yang didirikan oleh UAS dan sahabat-sahabatnya. Kami tidak menemukan sikap radikal, ekstremis dan berbagai tuduhan lainnya. Jika benar radikal, ekstremis dan berbagai tuduhan lainnya, maka kami jamaah pasti akan terbawa dengan sikap itu. Tapi tidak ada dari jamaah kami yang terlibat bom bunuh diri, membunuh orang lain dan sikap ekstremis lainnya. Kami jamaah peduli dengan kesusahan orang lain dan selalu menggalang dana sedekah setiap bulannya. Disalurkan kepada masyarakat yang memang sangat membutuhkan melalui Yayasan Tabung Wakaf Umat yang didirikan oleh Tuan Guru UAS. Kami komunitas Sambolo bersaksi, beliau tokoh umat, ulama yang disayangi umat, terutama kaum duafa dan kaum lemahnya. Kami akan selalu siap berada di belakang Tuan Guru UAS mendukung dakwah beliau. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi komunitas hamba Allah anggotanya ada 500-an orang, rutin aktivitas sosial setiap bulan bersama Ustaz Abdul Somad. Jamaahnya aktif pengajian. Kalaulah Ustaz Abdul Somad radikal, kalau Ustaz Abdul Somad ekstrim, maka jamaah mereka yang akan paling pertama terpengaruh. Tapi sampai sekarang tak ada jamaah komunitas hamba Allah dan komunitas yang lain yang bunuh diri, membunuh orang atau berbagai tindakan ekstrim lainnya. Itu menunjukkan bahwa tuduhan ekstrim, tuduhan radikal dan berbagai tuduhan lain hanya tuduhan yang tak berdasar, tuduhan yang tidak ada data, tuduhan yang tidak ada faktanya. Makanya orang cerdas dia tahu banyak ceramah Ustaz Abdul Somad bisa didengar langsung, bisa didengar melalui media. Tak satu pun ceramah beliau yang menggerakkan orang Riau atau orang di luar Riau melakukan tindakan-tindakan anarkis, radikal, ekstrim dan tindakan-tindakan tidak manusiawi lainnya. Sebelum kita dengarkan Bunda Azlaini Agus, kita dengarkan dari anak muda perwakilan kami Riau. Kepada perwakilan kami Riau kami persilakan dengan segala hormat. Ini untuk rekaman. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita suarakan satu kata yang membebaskan negeri kita dari penjajahan. Merdeka. Merdeka. Mari kita suarakan satu kata yang mengguncang bumi dan langit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepat tanggal 16 Mei 2022 merupakan catatan terburuk sepanjang sejarah dunia, di mana sebuah negara yang dikatakan maju tetapi berpikir mundur. Semangat! Saya akan uraikan kepada saudara-saudara sekalian, orang tua, para ulama, cerdik pandai. Bukan karena saya lebih pintar, bukan karena saya lebih soleh, tapi karena ini mewakili hati para pemuda, mewakili hati para ulama, mewakili hati para orang tua dan para tokoh-tokoh besar yang ada di Riau, Indonesia, hingga ada di internasional. Pertama, perlu saya tegaskan bahwa Ustadz Abdul Somad merupakan guru dari jutaan manusia, betul? Betul. Ustadz Abdul Somad merupakan ulama dari jutaan umat Islam, betul? Betul. Maka apa dasar mengatakan Ustadz Abdul Somad adalah penyebar ajaran ekstremis? Adakah hari ini perintah langsung dari Tuan Guru kita untuk menyerang pemerintah Indonesia? Tidak ada satupun.
Adakah hari ini Ustadz Abdul Somad membenturkan ras kita? Tidak ada satupun. Maka apa dasar ekstremis yang dituduhkan, penghinaan, fitnah yang dilakukan pemerintah Singapura? 16 Mei merupakan hari yang sangat menyakitkan bagi umat Islam Indonesia, bagi umat Islam dunia. Karena fitnah yang disampaikan kepada Tuan Guru kita. Ini merupakan hal yang sangat memalukan dan memilukan apabila umat Islam tidak mengambil sikap tegas. Ini perlu kita sama-sama persepsikan. Saya analogikan seperti ini. Memang Singapura memiliki hak mendeportasi, tetapi Singapura memiliki kewajiban untuk menghargai siapapun yang datang ke rumahnya. Sama halnya dengan rumah kita. Siapapun bisa kita larang untuk masuk, tetapi jangan kita persilahkan masuk. Kita intimidasi dalam ruangan 1x2 tanpa ada fasilitas, tanpa ada pelayanan. Setelah itu kita pulangkan. Manusia saja bisa mulia kepada hewan. Betul, saudara-saudara. Tapi perlakuan ini memang betul-betul dilakukan oleh seorang robot, tapi dia memiliki nyawa. Ini sangat aneh sekali. Berikutnya, tuduhan radikalisme kepada Tuan Guru itu sangat tidak tepat. Yang betul ialah Ustadz Abdul Somad itu radikal, pendakwah yang siap dipanggil ke pelosok negeri, pendakwah yang siap dipanggil antar kota, pendakwah yang siap dipanggil antar benua. Betul? Ini merupakan fitnah yang harus pemerintah Singapura cabut. Melalui laman resminya Kemendagri menyampaikan ini bukan kepada Indonesia, ikhwafillah rahimakumullah. Melalui bahasa Inggris, bahasa internasional, fitnah dan tuduhan ini kepada dunia internasional. Allahu Akbar. Ini adalah fitnah keji. Melalui menggunakan media resmi pemerintahan, bahasa Inggris disebarkan kepada seluruh dunia. Menuduh Ustadz Abdul Somad ada ekstremis, pemecah belah, radikal. Ini adalah tuduhan yang sangat ekstremis kepada ulama kita. Maka kita minta agar pemerintah Indonesia bersikap tegas. Sepakat? Kalau tidak bisa kedutaan besar kita mewakili suara kita di Singapura, kita labeli saja dia kedustaan besar. Betul? Dia bukan kedutaan besar, kedustaan besar. Para pahlawan membela rakyat asli Indonesia ini. Tapi para diplomat kita di kedutaan besar menjadi juru bicara Singapura. Pantaskah kita sebut itu sebagai pengkhianat? Panas. Pengkhianat. Sangat pantas kita sebut. Harusnya diplomat itu memberikan ruang untuk kita berbicara kepada pemerintah Singapura. Tapi malah kedutaan besar melakukan kedustaan besar kepada rakyat Indonesia. Ini sangat memilukan. Tindakan yang tidak manusiawi itu adalah musuh kita bersama. Tindakan kebencian itu adalah musuh kita bersama. Tindakan fitnah yang disampaikan kepada siapapun itu adalah musuh kita bersama. Sepakat? Maka hari ini kita akan tegaskan bersama-sama. Pemerintah Singapura harus menarik kembali ucapannya. Pemerintah Singapura harus meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah Singapura harus memulihkan lagi nama baik bangsa ini. Kenapa koruptor mudah datang ke Singapura, tapi ulama ditolak dari sana? Betul? Banyak koruptor triliunan, miliaran masuk dengan mudah di Singapura, tetapi ketika ulama masuk, mereka takut. Mungkin hari ini mereka sedang kerasukan jin, khawatir akan diruqyah, hingga menghalang ulama, para tokoh agama masuk ke negara mereka. Sepakat? Maka ini akan kita suarakan terus-menerus. Kita akan minta Kemenkum HAM Indonesia melindungi HAM seluruh rakyat Indonesia, terus menyuarakan penegakan hukum bagi rakyat. Pemerintah harus turun. Pemerintah harus mengambil sikap. Banyak pahlawan berjuang dan mati membela rakyat. Tapi hari ini kita telah merdeka. Konstitusi mengatakan bahwa
pemerintah harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Betul itu isinya. Kalau tidak seperti itu, kita nyatakan pemerintah inkonstitusional. Sepakat? Takbir. Itu saja yang ingin saya sampaikan. La yu'minum ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna soal iman seorang hamba sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para hadirin, kita perlu ingat hari ini 20 Mei. 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional. Maka bersamaan dengan Hari Kebangkitan Nasional, berkumpul kita di Tugu Perjuangan. Kita bangkitkan izah masyarakat negeri. Kita bangkitkan izah anak bangsa. Bahwa anak bangsa ini dimanapun berada, dia adalah anak bangsa. Satu bangsa, bangsa Indonesia. Siapapun orangnya, dia anak bangsa. Siapapun orangnya, dia orang Indonesia. Siapapun orangnya, dia layak diperlakukan sama. Maka jangan pernah pilih tebang. Kalau ulama masuk tak diperkenankan, tapi selain ulama diperkenankan. Apa bedanya? Padahal mereka sama-sama anak bangsa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 20 Mei Kebangkitan Nasional. Kita bangkitkan dari Riau, dari negeri Melayu, izah anak bangsa, bahwa kita ini akan selalu bersama dalam senang, kita akan bersama dalam susah. Begitu juga dengan Ustadz kita, Ustadz Abdul Samad, dalam jiwa yang tertekan, dalam intimidasi. Kita jangan pernah berfikir hanya untuk dirinya, tapi kita perlu ingat, yang datang ke Singapura ada Ustadz Abdul Samad, yang datang ke Singapura ada jamaah Ustadz Abdul Samad, yang datang ke Singapura ada orang-orang lain. Ke depan masih ada yang akan datang. Jika hari ini beliau tidak dihormati, jika tidak ditempatkan dengan tempat yang semestinya, maka apatah lagi orang lain bila datang ke negeri itu. Sampai kapan Singapura seperti orang-orang berbadan robot? Dia hidup, dia bernyawa, tapi tak bersikap layaknya manusia. Maka selanjutnya kita panggil bunda kita, orang tua kita, Bunda Azlaini Agus. Kepada orang tua kita, Bunda Azlaini Agus, kami persilakan dengan segala hormat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang Riau bersama Ustadz Abdul Samad, Allahu Akbar. Kita jaga UAS, Allahu Akbar. Kita akan bersama ulama kita, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beliau sudah sepuh, berjalan pun agak susah, tapi datang karena cinta dengan orang Melayu, cinta dengan guru kita Ustadz Abdul Samad. Yang mana saya pakai? Boleh dua, Bu. Boleh direkam pakai ini, Bu. Boleh. 10 kali rekam enggak apa-apa. Ada kursi tadi, Bu? Ada? Kursi. Ibu kursi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh pegang ini, Bu. Ini untuk rekaman, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak-anak yang saya cintai, yang hari ini sempat berkumpul di sini karena ada rasa senasib sepenanggungan. Kita ke sini untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Tuan Guru Ustadz Abdul Samad, Datuk Sri Ulama Setia Negara. Kalau yang hadir di sini barangkali dalam hitungan 200 atau 300, tapi yang merasakan kepedihan yang dirasakan oleh Tuan Guru lebih
jauh lebih banyak dari yang berkumpul pada hari ini. Setiap negara punya otoritas atas negaranya. Setiap negara punya otoritas atas wilayahnya. Setiap negara punya hukum untuk negaranya. Tapi dalam hubungan antar negara, hubungan antar manusia, hubungan kemanusiaan, dari situ kita bicara. Kenapa seorang warga negara Indonesia yang bernama Abdul Somad harus dideportasi? Sampai hari ini kita tidak menerima apapun alasan yang jelas dari deportasi tersebut. Apapun namanya, tapi yang jelas Ustaz Abdul Somad dikembalikan ke Indonesia sebelum sempat datang di Singapura. Beliau sampai di pelabuhan, kemudian diperiksa, kemudian ditahan, kemudian diantar kembali ke Batam. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk tidak memprotes otoritas negara lain, tidak untuk memprotes hukum di negara lain. Yang kita protes adalah kemanusiaan yang tidak ada, kemanusiaan yang sudah sirna pada sekelompok bangsa yang bernama Singapura. Itu sebenarnya yang kita protes. Seperti juga kita tidak menginginkan negara lain mencampuri urusan di dalam negeri kita. Seperti itu juga kita tidak bisa mencampuri urusan di negara orang lain. Tetapi persoalan kita adalah soal kemanusiaan. Dari perspektif kemanusiaan, layakkah seorang yang tidak punya alasan kejahatan diusir dari sebuah negara, tidak diperkenankan datang ke sebuah negara? Karena itu, dari forum ini saya menghimbau pada kita semua. Pertama, jangan berkunjung lagi ke Singapura. Setuju? Jangan pernah datang, bahkan mimpi pun jangan untuk datang ke Singapura. Itulah bentuk boikot kita. Yang kedua, jangan membeli produk barang buatan Singapura. Setuju? Itu bentuk boikot kita. Kita tak bisa menjangkau urusan otoritas negara lain, tetapi kita dengan cara kita sendiri boikot semua produk Singapura dan jangan datang ke Singapura. Dan sampaikan itu kepada saudara-saudara kita yang lain, saudara-saudara kita di belahan Indonesia yang lain. Banyak tempat lain yang harus dikunjungi. Singapura bukan satu-satunya tujuan wisata. Saya pikir itulah cara bagaimana kita untuk mengajar Singapura agar di lain waktu dia tidak memperlakukan warga negara Indonesia, apalagi seorang ulama, sebagaimana yang dialami oleh Ustadz Abdul Somad. Kita mencintai ulama karena kita mencintai Rasulullah. Saudara sekalian, terima kasih atas semua kesempatan yang diberikan. Terima kasih atas semua perhatian. Dan saya mohon, dua pesan saya tadi, boikot untuk tidak datang ke Singapura. Seandainya sakit pun, sakratul maut pun, jangan datang ke Singapura, datang ke tempat lain untuk berobat. Seandainya lapar pun kita jangan pernah memegang sekalipun produk Singapura. Boikot semuanya. Kalau sekarang pulang ke rumah, ada produk Singapura, buang ke dalam tong sampah dan buang ke dalam tempat sampah. Dan jangan membeli lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Kepada aparat kepolisian yang sudah mengawal aksi kami hari ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya buat Kapolresta Pekanbaru dan seluruh jajaran. Terima kasih sudah mengawal kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda kita mengajak kita untuk mengalihkan. Jangan lagi datang ke Singapura, datanglah ke pedalaman Riau. Datanglah ke pelosok-pelosok negeri Riau. Masih banyak yang indah yang akan kita tengok di negeri ini. Di Sumatera, mulai dari ujung Aceh sampai ujung Lampung, banyak objek wisata yang bisa kita lihat. Hari ini banyak negeri yang sudah mulai berbenah. Sudah banyak objek wisata yang akan buat kita nyaman. Kita bisa datang ke negeri sendiri. Kita bisa hidupkan budaya kita, hidupkan wisata kita, hidupkan ekonomi kita. Biarlah Singapura berpikir dengan ekonominya. Kita tak perlu intervensi mereka. Kita tak perlu serang mereka. Kita cukup ajarkan mereka
arti pentingnya orang Indonesia bagi Singapura. Maka ke depan orang tua kita mengajak, jangan datang ke Singapura. Masih ada tanah Makkah, masih ada Mesir, masih ada negeri yang lain yang bisa untuk didatangi. Masih ada Malaysia yang rasanya sama dengan kita. Masih ada Brunei yang dia cinta dan hormat dengan kita. Untuk apa ke Singapura bila dia membalas kita dengan tuba? Kita tak pernah suka cinta dibalas dengan tuba. Kita akan datang ke negeri yang siap menerima kita. Selanjutnya, berbelanjalah di kedai sebelah, berbelanjalah di kedai Muslim. Orang Muslim kalau dia kaya dia akan berzakat. Orang non Muslim kalau dia kaya dia takkan pernah ingat dengan kita. Dia akan hamburkan uangnya, dia akan pakai maksiat, yang akan rugi kita, yang akan mencontoh anak-anak kita. Belanjalah di kedai sebelah, belanjalah di kedai Muslim. Lupakan Singapura, alihkan untuk wakaf, alihkan untuk zakat, alihkan untuk sedekah, alihkan untuk belanja yang menguntungkan masyarakat negeri sendiri. Sepakat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita dengarkan dari masih komunitas anak muda, dari FPBLK. Para hadirin dirahmati Allah, kita ada yang menggelitik yang perlu kita perhatikan. Di negeri ini banyak pejabat publik, mereka ikut berkomentar. Menurut kami, andailah para pejabat publik mereka mewakili negara, mewakili badan, mewakili departemen, mewakili apa saja. Kalau menjadi pejabat publik, jadilah negarawan yang arif. Berbicaralah yang tepat, yang patut, yang manfaat. Kalau tak akan membela Ustaz Abdul Somad, jangan menyerang beliau. Karena boleh jadi Anda jauh lebih buruk daripada apa yang distigmakan kepada Ustaz Abdul Somad. Karena miris anak bangsa, berbicara tentang anak bangsa. Mereka dipercaya dengan fasilitas publik, tapi berbicara menyerang anak bangsa, menyakiti anak bangsa. Padahal kita satu bangsa, satu Indonesia. Maka kami ingatkan, siapapun tokoh publik, menteri, anggota dewan, siapapun, berbicaralah sesuai kapasitas. Tak bersama tak apa, tapi jangan menyerang. Tak bersama tak mesti, tapi jangan menyerang Ustaz Abdul Somad. Karena kita dengan beliau adalah sama-sama anak bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya kita dengarkan anak-anak muda yang hari ini juga aktif berdakwah, terinspirasi banyak dengan Ustaz Abdul Somad. Kita dengarkan Ustaz Suwandi Aksi. Kepada Ustaz Suwandi Aksi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, gimana? Apakah masih bertahan? Saya tanya sekali lagi, saudara-saudara sekalian, apakah masih bertahan? Saudara-saudara sekalian, kita harus ingat bahwa hari ini kita paling lama 3 jam berdiri di sini. Sedangkan tuan guru kita berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun harus keluar masuk dari satu negeri ke negeri yang lain, dari yang berlampu sampai yang tidak berlampu, dari yang tidak ada nyamuk sampai nyamuknya banyak sekali, dan itu untuk menyebarkan agama Islam. Ketika guru kita telah berjuang mati-matian, maka bohong kita sebagai murid yang baik kalau kita tidak mau berjuang hari ini. Sekali lagi saya tanya, apakah kita hari ini mau berjuang? Apakah kita merasa capek? Tidak. Apakah kita merasa lelah? Tidak. Saudara-saudaraku sekalian, yakin dan percaya, selama niat kita ikhlas membela ulama, membela guru kita, selama itu pula insya Allah ada amal ibadah di dalamnya. Semangat? Semangat. Takbir. Saudara-saudara sekalian, saya teringat ada sebuah ungkapan, sebuah syair yang disampaikan di dalam kitab Tafsir Al-Azharnya Buya Hamka. Ada 30 jilid. Ada sebuah syairi 2 bait saja. Kata Buya Hamka di dalam syairnya mengetuk pintu hati kita semua.
Batinale kulli musibatin fi mali. Banyak orang tak kalah hartanya hilang, jabatannya hilang, uangnya hilang, kekuasaannya hilang. Bupati mau berhenti takut, gubernur mau berhenti takut, jadi kedubes mau berhenti takut, sehingga memfitnah orang, membabi buta, menuduh ustadz kita ustadz radikal. Itulah yang dikatakan oleh Buya Hamka, bahwa orang kalau kehilangan harta, banyak yang teriak, harta kau hilang. Kehilangan jabatan, banyak yang teriak, minta 3 periode. Weh, kelamaan, 2 periode udah. Kehilangan jabatan menteri, takut. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku sekalian, wa iza asoba pede nih, kata Buya Hamka. Tapi tak kala orang agamanya dicaci, ulamanya dicaci, ulamanya dimaki, ulamanya dipersekusi, detodo radikal, detodo ekstrem, lam yusyar, tidak ada sedikit pun ingin membela, bahkan ikut mencaci maki. Betapa banyak kita lihat hari ini. Kalau saya lihat di komen-komen tentang berita tentang Ustaz Abdul Somad, betapa banyak yang mencaci maki, menyudutkan, mensyukuri. Tapi setelah kita teliti akunnya, pertama akun bodong, yang kedua di luar agama kita, yang ketiga mereka memang radikal. Betul atau tidak? Oleh karena itu, jemaah sekalian yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dari kalangan ustadz-ustadz muda, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mengatakan guru kita, tuan guru kita adalah seorang ustadz yang radikal, pertanyaannya, apakah di Indonesia ini tidak ada ustadz yang lebih keras dari beliau? Saya lihat ustadz-ustadz yang di Jawa banyak yang menyampaikan tentang masalah kafir, karena memang begitu adanya dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal, nggak bisa kita ganti qul ya ayyuhal non muslim, sok paten namanya. Maka tuan guru kita bukan ingin mencari jadwal, sehingga beliau tidak mau bermanis mulut di depan pejabat. Yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Itulah teladan kita. Sekarang ini mohon maaf, banyak ustaz jadi penjilat, makanya dipelihara oleh pemerintah. Betul atau tidak? Sekarang pertanyaannya, tuan guru kita kapan menjadi penjilat? Tidak ada. Beliau terang-terangan, kalaupun ada pejabat yang ingin ikut dengan beliau bersafari, ada agenda umat, kita anak-anak kita yang dipikirkan, bukan per beliau, bukan kekayaan beliau. Betul? Jadi kalau fitnah sekarang ini, tuan guru kita dikatakan radikal, dikatakan ekstrem, itu adalah fitnah yang besar. Betul atau tidak? Oleh karena itu, pesan saya kepada kita semua yang hadir, ayo kita bela tuan guru kita. Karena kalau kita lihat sahabat Rasulullah, mereka telah membela Nabi. Saya lihat di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dikenal panglima, seorang ahli panah, yang dalam riwayat dikatakan kalau beliau memanah, 3 anak panah bisa menyasar ke tiap 3 orang. Diriwayatkan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas telah berjuang mati-matian mengawal rumah Rasul semalam suntuk 24 jam tidak tidur pertama kali Nabi datang ke Madinah. Sehingga Sa'ad bin Abi Waqqas disebutkan mubasyirah bil jannah, orang yang dapat kabar gembira masuk ke dalam surga. Begitu juga jamaah yang dimuliakan Allah, ada sahabat Nabi namanya Tol'ah bin Ubaidillah. Saat terjadi perang Uhud, saat itu kaki Tol'ah bengkak, mohon maaf kakinya sedang tertebas pedang. Tapi untuk menyelamatkan Nabi, naik ke bukit Uhud, maka Tol'ah merungkuhkan badannya, darah berkucuran demi Nabi selamat. Tol'ah rela, akhirnya Tol'ah dijamin masuk ke dalam surga. Tol'ah dijamin masuk ke dalam surga, perjuangannya luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas dijamin masuk ke dalam surga, perjuangannya luar biasa. Sekarang pertanyaannya, apa perjuangan kita untuk tuan guru kita? Hanya sekedar berdiri 3 jam gak sanggup, pengen masuk surga? Yang serius aja dong. Halo? Halo? Pengen masuk surga 3 jam berdiri gak sanggup? Halo? Nunggu BLT setengah hari sanggup? Kita ini bukan orang miskin guys.
Kita ni kaya hati, ingin rendo kepada ulama, betul tidak? Nunggu BLT mau, dapat gajian mau antri, ya kan? Dapat ampo dari partai mau. Masa iya bela ulama kita nggak mau? Bela pejabat mohon maaf belum tentu masuk surga. Bela ulama dijamin. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, lihat, ada seekor anjing yang dijamin masuk ke dalam surga. Gara-gara apa? Membela Ashabul Kahfi. Kita ini alhamdulillah masih punya akal, masih mau sholat. Kita bela ustadz kita. Tidak ada radikal dalam UAS. Betul? Kita sama-sama katakan, ustadz kami tidak ustadz radikal. Semuanya. Ustadz kami kurang kompak, biar telinga pejabat dengar, biar telinga presiden dengar, biar telinga kedubes dengar. Sama-sama, ustadz kami. Ustadz kami. Kita semua anak Riau semuanya, ustadz kami. Ustadz kami. Bukan ustadz radikal. Yang kedua, ustadz kami. Bukan ustadz ekstrim. Baik, demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz kita bukan ustadz ekstrim, tapi seperti es krim, lembut, manis, disuka semua orang. Betul? Tak ada yang tak rindu dengan Ustaz Abdul Somad. Dari dalam sampai luar negeri menunggu kedatangannya. Semua berharap disapa olehnya. Semua berharap selfie bersama dengannya. Semua berharap berfoto dengannya. Selanjutnya kita dengarkan kawan yang berjuang sejak kuliah dahulu, Angkatan IAIN Susko 96. Kita panggil perwakilan UIN Suska 96 atau alumni IAIN Susko 96 kepada yang terhormat Abangda Tatang Yudiansah, kami persilahkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati dan kami banggakan, terima kasih atas kehadiran di sini untuk membela Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad. Dan kita apresiasi seluruh Bapak polisi, dari mulai Bapak Kapolres jajarannya sampai kepada Bapak-bapak yang bertugas menemani kita pada siang hari ini. Kita berikan apresiasi untuk Bapak polisi dulu. Hidup polisi! Kawan-kawan sekalian, kalaulah negara Singapura itu negara yang besar, kalaulah negara Singapura itu negara yang disiplin dan bersih, mengapa kok keluarga Ustadz Abdul Somad, ada bayi berumur 3 bulan, ada wanita, ada anak-anak berumur 4 tahun, kok diperlakukan secara tidak baik? Masyarakat internasional kita semuanya sudah bersepakat bahwa ada resolusi perdamaian hak asasi manusia diteken tahun 1989 tanggal 20 November. Ya, semua sudah sepakat untuk mengangkat derajat manusia setinggi-tingginya dalam hak asasi manusia. Tapi yang kita saksikan hari ini, sebuah negara yang katanya besar, sebuah negara yang katanya bersih, ternyata Indonesia jauh lebih besar, Indonesia jauh lebih bersih, Indonesia jauh lebih bermartabat. Anak yang berumur 3 bulan ketika dikurung dalam sebuah kamar yang hanya berdiameter 3 kali 4 meter gitu loh. Kapan dia akan menyusui? Dia butuh susu, dia butuh hak asasi manusia untuk menghirup udara segar. Dia butuh makan dari air susu ASI ibunya. Di negara kita, dari mulai desa sampai Jakarta, dari mulai Pekanbaru sampai provinsi yang ada di Indonesia ini, seluruh pojok, seluruh sudut-sudut kantor-kantor pelayanan publik sudah ada pojok nursery, pojok untuk ibu menyusui. Lantas bagaimana sebuah negara yang berdaulat, yang besar, yang disiplin, tidak memiliki itu, tidak memberikan kesempatan bagi seorang ibu untuk menyusui anaknya, dan menelantarkan seorang anak yang baru berumur 3 bulan dalam ruang sempit, pengap. Nauzubillah. Semoga kami meminta siapapun yang berkuasa di atas dunia ini,
terutama kita memiliki Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Ada United Nation dengan organisasi UNICEF-nya. Kita meminta agar UNICEF memeriksa atau menginvestigasi jika ada pelanggaran HAM terhadap anak-anak dan perempuan di protokol imigrasi Singapura. Kita minta itu. Jika ada, tolong berikan sanksi. Jika tidak ada, ternyata memang begitu protokol di imigrasi Singapura, wallahu alam. Begitulah yang terjadi di imigrasi sana. Tapi kita sebagai bangsa yang besar, kita sebagai bangsa yang bermartabat, yang menghormati anak dan perempuan, Indonesia tidak seperti itu. Indonesia kita buktikan bersama. Setiap sudut ada tempat menyusui. Kita cinta anak kecil, kita cinta anak bayi, kita cinta ibu-ibu, apalagi ibu yang tengah hamil kandungan. Kemudian yang kedua, kawan sekalian, muncullah jawaban dari negara Singapura. Ada 3 poin jawaban tersebut. Yang akan saya soroti di sini ada 2 hal. Mereka mengatakan bahwa Ustaz Abdul Somad ini ekstremis. Tadi disampaikan oleh Ustadz kita bahwa Ustaz Abdul Somad bukan ekstremis, bukan ekstrim tapi ekstrim. Bagaimana pula Ustaz Abdul Somad ini dikatakan ekstrim? Kalau dia katakan ekstrim, mungkin kawan-kawan kita, saudara-saudara kita setanah air yang beragama Nasrani, yang beragama Hindu, Buddha, kita saksikan bersama, mereka minta foto sama Ustadz. Betul nggak? Di rumah makan tuh, nanti kalau dibilang promosi pula nanti. Di rumah makan itu mereka berebut berfoto sama Ustadz. Ditanyakan agama, ternyata dia saudara kita dari agama Nasrani gitu loh. Ternyata begitu orang melihat Ustaz Abdul Somad itu. Bagaimana pula jalan berpikirnya kok bisa dikatakan Ustadz ini Ustadz yang ekstrim? Ya kan? Kalau Ustadz ini dikatakan radikal, bagaimana pula Ustadz ini diundang ke Maluku, Ambon? Coba tunjukkan kepada saya, kota mana yang berkonflik di Indonesia yang paling lama? Pekanbaru, tidak. Pekanbaru aman, nyaman, damai. Ada satu kota Indonesia, Ambon namanya, berkonflik bertahun-tahun, konflik horizontal. Tak selesaikan, alhamdulillah, di masa satu presiden terselesaikan juga. Ustaz Abdul Somad diundang oleh seluruh tokoh lintas agama di Ambon. Baru terjadi 6 bulan yang lalu. Ustaz Abdul Somad diundang untuk memberikan pencerahan, penyejukan. Bagaimana pula kita mau melihat, menganalisa bahwa kok Ustadz ini ekstremis, sementara di Indonesia sendiri dibuktikan, bisa dibuka di Google, di YouTube, bahwa Ustadz ini diundang oleh tokoh lintas agama, berfoto mereka, googling lah, semuanya itu ada di media, semua itu ada di internet, medsos gitu. Kalaulah Ustadz ini dikatakan ekstrim, bagaimana pula banyak saksi di sini yang pergi ke Talang Mama? Tunjukkan pada saya mana lembaga swasta maupun pemerintah yang datang ke Talang Mama, yang menempuh perjalanan 5 jam dari Pekanbaru, 7 jam pakai speedboat, sampan, kemudian berjalan kaki. Ustaz Abdul Somad bersama kawan-kawan dakwah mengibarkan bendera merah putih. Allahu Akbar. Tunjukkan kepada saya mana tokoh-tokoh yang pernah melakukan itu. Itu tanpa biaya, tanpa sponsor, dilakukan dengan mengeluarkan uang sendiri, uang dari saku dan dompet sendiri. Dikibarkan bendera merah putih, dinyanyikan lagu Indonesia Raya di tengah hutan. Dikibarkan bendera merah putih, dibacakan Pancasila, dibacakan Undang-Undang Dasar 1945. Begitulah cara kita mendidik anak-anak kita. Walaupun mereka tak tersentuh sinyal, walaupun mereka tak tersentuh dengan peradaban kota, tapi kita datang ke sana dengan nilai, semoga itu bernilai ibadah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian kawan sekalian, saya mengajak kita untuk berpikir, membuka mindset kita. Kita tunjukkan kepada negara Singapura terutama, datanglah ke Riau. Ayo Bapak Ibu sekalian yang menjadi kekuasa, menjadi penguasa Singapura, datang kita ke Riau. Lihat bagaimana Ustaz Abdul Somad itu di Riau. Lihat bagaimana Ustaz Somad itu di Indonesia. Lihat bagaimana mereka, bagaimana tim dakwahnya, bagaimana sahabat-sahabatnya. Ini jamaah Ustaz Abdul Somad seluruhnya. Bagaimana Ustaz Abdul Somad sehari-harinya. Apakah ada indikasi dia sebagai ekstrim? Adakah indikasi dia sebagai radikal? No, dari yang saya sampaikan tadi semuanya udah jelas bahwa Ustaz Abdul Somad datang ke pedalaman, masuk hutan, keluar hutan, ya kan? Kemudian Ustaz Abdul Somad juga dimintai penyejukan dan penyegaran oleh tokoh lintas agama di Maluku, Ambon sana. Semua itu menjadi bukti bagi kita semua bahwa seandainya lah data informasi yang valid dan akurat diterima oleh negara Singapura, insya Allah kejadian-kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Maka dari itu kami menghimbau negara Singapura, mudah-mudahan rekan-rekan pers, sahabat-sahabat media bisa sampaikan ini ke jajaran internasional bahwa negara Singapura harus datang kemari. Ambillah data yang akurat dan valid bagaimana Ustaz Abdul Somad di sini, sehingga kita yang masyarakat biasa ini, yang masyarakat awam ini tidak diperlakukan seperti itu lagi, gitu ya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir mungkin semoga kita semua hadir di sini, Bapak Ibu sekalian yang telah berjalan kaki lama, semoga Allah
memberikan yang apa kita lakukan sekarang ini bernilai ibadah. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Abdul Somad lama berjuang, lama yang dirasakannya. Bahkan kadang-kadang ketika masuk ke pedalaman, kakinya berdarah. Rupanya pacat. Kadang-kadang tidurnya hanya beralaskan mungkin lantai masjid, selasar masjid. Tak beralaskan kasur yang empuk, tapi dia datang 7 jam, 5 jam dia datang. Dia tak dikawal, tapi dia mengawal. Dia tak diperhatikan orang, tapi dia memperhatikan orang-orang pedalaman, orang-orang kampung, orang-orang pinggiran. Itulah Ustaz Abdul Somad. Dia tak minta untuk dihormat, tapi dia hormat kepada siapapun. Maka tak benar, tidak patut apabila dikatakan Ustadz kita, Ustadz Abdul Somad, Ustadz ekstrim, Ustadz radikalis, segregasionis, dan berbagai tuduhan-tuduhan yang lain. Maka kita anak-anak Riau, masyarakat muslim menuntut agar berbagai tuduhan tak berdasar kepada Ustadz Abdul Somad dicabut dan dimohon maaf kepada beliau, karena menuduh tanpa dasar adalah fitnah. Fitnah sebab kita heboh, fitnah sebab kita bertengkar, fitnah sebab kita bisa berperang. Karena fitnah lebih kejam dari apapun. Fitnah adalah sebab kematian kita semua. Maka kita berharap Singapura menyadari, jangan pernah berani berbuat fitnah, karena fitnah sebab konflik, dan jangan pernah menyesal bila konflik itu akan besar karena fitnah yang tak terkendali. Terakhir, kita dengarkan perwakilan dari kaum nasionalis, anak-anak muda. Kami panggil dari perwakilan anak muda nasionalis, Bang Budi nasionalis, pada beliau persilahkan. 2 menit atau 1 menit atau berapa detik aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Gak panjang-panjang. Kita menuntut siapapun, mau presiden, gubernur, bupati, wali kota, anggota dewan, siapapun yang memberikan tuduhan radikal kepada UAS, segeralah bertobat, segeralah minta maaf. Tapi masih berkeras dengan tuduhannya, tolong buktikan. Tolong buktikan. Buktikan juga sumpah dan janji kalian menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Jangan hanya bicara, jangan hanya janji, jangan hanya sumpah. Karena ada masanya kalian mati dimakan sumpah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah dan tolong buktikan tuduhan itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Takbir! Tidak akan pernah ada perlawanan jika tidak ada penindasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Muhammad. Baik, terima kasih. Abang, kakak, bapak, ibu, semua yang hadir, kami berterima kasih karena sudah mencurahkan perasaan, karena sudah mengungkapkan apa yang ingin disampaikan dalam forum ini. Di ujung aksi kita, aksi umat Islam Riau membela keamanan, semua masyarakat yang hadir di forum ini, yang ikut suksesnya acara aksi umat Islam Riau bela Ustaz Abdul Somad, kami berterima kasih. Mohon maaf pihak-pihak yang terganggu dengan aksi kami, karena aksi kami sesungguhnya karena rasa cinta, bukan karena yang lain. Karena kami tak punya yang lain. Rasa kami adalah rasamu, rasa kami rasa Ustaz Somad kami, rasa kita sama-sama anak bangsa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak jadi.
Baik, sebelum bubar kita dengan bismillah kita bubar baik-baik, kita pilih sampah, kalau ada sampah sekitar kita pulang dan kita masing-masing berdoa untuk kebaikan guru kita, kebaikan Ustaz Abdul Somad. Baik, bismillahirrahmanirrahim, silakan kita bubar kembali ke tempat kita masing-masing. Terima kasih. Oh, baik. Mohon maaf, kita doa. Ustaz Ahmad boleh pimpin doa Ustaz sebelum biar langkah kita berkah setiap langkah dengan bismillah. Mohon maaf. Izin pundak belakang. Wa ala niyatina salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la maridan illa syafaitah wa la mayyitan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Wahai Allah yang Maha Penatap, wahai Allah yang Maha Mengampuni, wahai Allah yang Maha Memandang, wahai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada siang hari ini menjelang sore kami berkumpul, kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa bangsa kami, ampunilah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, tentu di antara kami ada yang sedang punya kesulitan, maka bantulah kami untuk keluar dari kesulitan yang kami hadapi. Ya Allah, bantulah kami agar Engkau jauhkan dari fitnah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah seandainya fitnah yang ada pada kami menjadi balasan pahala kelak di sisimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, pada siang hari ini kami punya hajat ya Allah, hajat untuk mengatakan bahwa guru kami bukanlah orang yang ekstrim, bahwa guru kami bukanlah orang yang teroris. Banyak kami belajar darinya ya Allah, banyak kami belajar ikhlas darinya ya Allah. Kami duduk bersamanya untuk masuk ke pedalaman ya Allah. Kami menyapa bukan hanya umat Islam ya Allah, tapi juga orang lain ya Allah, orang yang beda agama ya Allah. Karena kami ketika menyapa atas nama kemanusiaan ya Allah. Pada sore hari ini kami berkumpul ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kiranya Engkau jaga guru kami ya Allah, Engkau jaga para ulama kami ya Allah, Engkau beri keberkahan kepada negara kami ya Allah, Engkau beri keberkahan kepada negeri kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan pertemuan kami ya Allah pertemuan yang Engkau curahkan rahmat. Jadikan perpisahan kami setelah ini ya Allah perpisahan yang selalu Engkau jaga kedekatan hati kami, perpisahan yang kelak Engkau kumpulkan kami di dalam surgamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.